Halo Sobat Ayah Trader, kita lanjutkan edisi belajar bareng ya. Eh, di pertemuan-pertemuan sebelumnya kita udah bahas tentang cara men-screening saham, terus juga kita sudah belajar tarik-tarik garis untuk menentukan support dan resistan, ya kan? Nah itu sebagai dasar ya, sebagai dasar untuk kita melakukan analisa teknikal sederhana ya. Jadi kita belum memakai indikator dalam analisa kita, ya kan? Nanti ada beberapa indikator, misalkan mau kita pakai seperti MACD, ya kan? Moving Average Convergent Divergent. Terus ada stokastik, ya. Jadi kita mulai tambahkan itu nanti di analisa belajar kita ya, di analisa belajar bareng kita, ya kan? Kenapa Ayah Trader sebutnya ini belajar bareng ya? Karena gini, Ayah Trader inginnya sobat Ayah Trader semua itu bisa mandiri gitu. Jadi bisa mandiri melakukan analisa menggunakan grafik ya, menggunakan grafik yang Ayah Trader pakai itu chart Nexus nanti. Terus untuk stock screeningnya, jadi screen ya, memfilter saham-saham kita pakai indopremier.com ya. Ini seperti terlihat di layar. Ini bukan promosi, ini lebih kepada mudah gitu loh. Jadi nggak perlu buka akun, nggak perlu login, tapi kita bisa pakai fiturnya. Nah ini kan lumayan, lumayan apa namanya, lumayan membantu juga ya. Banyak juga sih eh, apa ya, stock screener yang lainnya ya. Tapi ini kebetulan Ayah Trader pakai memang Indo Premier, iPod ya kan, terus lihat loh ini kok nggak perlu login tapi bisa bisa kita pakai, ya udah, ya kan, membantu kita juga gitu ya. Oke, nah eh ini seperti pertemuan sebelumnya kita buka websitenya www.indopremier.com/iPod stock ya. Nanti di saham kita klik saham, kita pilih stock screener ya. Kita pilih stock screener di sini. Nah, waktu itu Ayah Trader bilang nggak pakai market cap. Nah, sekarang Ayah Trader coba pakai market cap ya. Jadi kita pilih saham yang market cap-nya lebih besar atau sama dengan 5 triliun ya. Oke, 5 triliun nih. Kenapa dipilih 5 triliun? Nah, pertanyaan lagi ya. 5 triliun itu udah termasuk saham yang gede tuh market cap-nya. Jadi ada kategori saham uh, saham yang apa di bawah 1 triliun itu kategorinya uh, third liner kita sebut, terus 1 sampai 5 triliun second liner, dan di atas 5 triliun itu uh, first liner ya, kira-kira itulah pengelompokannya. Walaupun nggak benar juga ya, banyak yang uh, lebih besar lagi, tapi 5 triliun market cap, 5 triliun itu udah cukup gede ya. Terus kita lihat aktual PBV, price to book value. Jadi harga terhadap rasio harga terhadap nilai bukunya, ya kan? Jadi harga saham yang kita cari ini yang price to book value kurang dari 1. Kenapa begitu? Karena kalau misalkan kita membeli saham yang price to book value sama dengan 1, artinya kita beli sama seperti harga wajarnya. Ini harga wajar yang sederhana ya, bukan harga wajar yang pakai perhitungan, misalkan perhitungan DCF atau perhitungan DCF itu discounted flow, atau pakai metode apa lagi ya, Benjamin Graham, atau ya macam-macam lah metode untuk mencari harga wajar saham. Tapi ini untuk sederhananya aja kita lihat dari book value-nya. Book value itu misalkan kita mau ada mobil, misalkan contoh nih, ada mobil baru keluar merek perusahaan tertentu, harganya 200 juta misalkan. Nah, itu dijual kita beli di harga 200 juta, itu artinya kita beli sesuai dengan harga wajarnya. Namun, jika ada orang yang
baru beli mobil tersebut harga 200 juta, tiba-tiba dia BU, butuh uang mendadak, dan dia ingin menjual mobil tersebut seharga 150 juta. Nah, artinya harga yang ditawarkan oleh orang tersebut itu lebih rendah daripada harga aslinya yang 200 juta. Itulah. Jadi yang dikatakan bahwa harganya lebih rendah daripada nilai bukunya, ya kan. Nah, kita cari harga saham yang di bawah satu ya, biar murah gitu kan. Nah, untuk yang lainnya kita kosongkan dulu. Revenue, annual net. Kenapa nggak pakai annual PBV, nggak kita pakai yang laporan terakhir ya, laporan terakhir dia quarter ini. Nah, ini yang penting nih, actual debt to equity, ya kan, juga harus kurang dari satu. Kita usahakan mencari saham yang hutangnya itu lebih kecil atau sama dengan, maksimal sama lah dengan modalnya gitu. Jadi kalau kita uh, punya usaha, ya kan, misalkan usaha kafe aja, misalkan modal kita 1 M, ya kan, terus kita punya utang juga 1 M, nah itu artinya utang kita, ya kan, sama dengan modalnya gitu. Itu masih ya nggak oke sih, tapi masih ya oke lah. Nggak oke tapi oke, gimana sih trader, bikin bingung aja, ya kan. Tapi kalau utang kita misalkan cuma 500 juta, sementara modal kita 1 miliar, ya kan, nah itu artinya utang kita lebih kecil dari modal kita kan. Artinya jika modal tadi diambil untuk membayar utang tersebut, jadi 1 miliar diambil 500 juta, ya kan, masih ada sisa 500 juta lagi, ya kan. Nah, uang 500 juta yang sisa tadi, ya kan, itu kalau di sebuah perusahaan, jika perusahaan tersebut mengalami bangkrut, nah maka ini penting sekali nih. Kewajiban pertama perusahaan itu harus melunasi semua kewajibannya dulu perusahaan itu, ya kan. Bayar hutang, gaji karyawan, apa sisa-sisanya barulah dibagikan ke pemegang saham. Jadi agak kebalikan dengan dividen ya. Kalau dividen malah investor atau pemegang saham dulu yang, jadi begitu perusahaan itu untung, yang paling pertama dibagikan hasilnya adalah pemegang saham. Tapi sebaliknya, jika perusahaan ini kolaps ya, dan perusahaan tersebut harus membayar kewajiban-kewajibannya, hutang perusahaan, gaji karyawan dan lain-lainnya, kan, maka sisa terakhir yang akan bisa dibagikan kepada kepada pemegang saham, yaitu tadi sisa uang setelah membayar kewajiban tersebut. Makanya kita perlu melihat rasio dari hutang terhadap modal. Dengan kurang dari satu, artinya masih ada sisa-sisa yang akan dibagikan ke pemegang saham, walaupun belum tentu ya. Oke, jadi market cap udah, aktual PBV ya udah. Karena kalau kita lihat annual masih ada. Ini kan baru 1-2 kuartal 2020, ya kan. Jadi lebih enak kita lihat yang aktual aja. Utang udah, apa beres, kita turun ke bawah. Nah, untuk teknikal itu yang pertama kita lihat ini, harga saham terakhir, harga saham terakhir itu berada di atas EMA 60 ya. Exponential moving average 60. Jadi harga penutupan saham terakhir, berarti hari Jumat kemarin, itu berada di atas harga rata-rata 60 terakhir ya. 60 hari terakhir. Oke. Terus kita lihat lagi. Nah, tadi kita kan bilang kita akan pakai yang namanya MACD, Moving Average Convergent Divergent. Nah, ini syarat sebuah saham itu dikatakan uptrend jika MACD-nya itu di atas 0. Ya, nanti kita lihat di grafik ya. Terus yang berikutnya kita akan lihat stokastiknya. Stokastiknya persen K-nya itu, persen K, ya kan, itu lebih besar dari persen D. Nanti ya kita lihat di grafik. Ya. Oke, sudah selesai. Ya kan? Nah, tinggal kita pilih nih grup mana yang mau kita cek. Ya. Nah, karena minggu ini tuh
saham-saham yang apa istilahnya, yang manggung itu saham sektor tambang ya, khususnya yang berkaitan dengan emas, karena kenaikan harga emas ya kan. Coba kita cek deh saham sektor tambang ya. Ya, pasti hasilnya nih. Deng deng, penasaran ya? 1, 2, 3. Deng deng. Oke, search. Ups, tambang. Ya. Yang keluar the one and only ITMG. ITMG, Indo Tambang Megah Raya, saham batubara. Harga batubara berapa nih? Perasaan yang naik harga emas deh. Kayak nongol yang harga batubara. Oke, that's fine, nggak apa-apa. Kan kita lagi belajar nih. Hasil screening kita dengan kondisi seperti yang disebutkan tadi, ya kan? Hasil. Oke, sobat ayah trader, sekarang kita masuk ke pembahasan teknikal. Kita siapkan chat Nexus kita. Sekarang oke, ini yang muncul di layar ini apa namanya, grafiknya IHSG ya. Oke, tadi kan dibilang ITMG. Hasil screening kita the one and only, unik juga ITMG. Iya, ini dia. Ini beliau ITMG. Catnya seperti ini ya. Oke, tadi kita ada menambahkan indikator MACD sama stokastik ya. Kita panggil dia stokastik, iya, sama MACD. Oke, tutup lagi biar lebar. MACD betul ya, di atas 0 sesuai permintaan kita. Yang stokastiknya persen K, garis biru di atas, garis hitam ya ini. Ya kan, yang hitam bintik-bintik ini. Di atas persen D yang biru ya. Oke. Ya, ini bintik-bintik hitam. Oke, ya sesuai ya, sesuai. Terus sekarang nih lihat gini sih sideways ya, tapi kita harus bisa nih ngakalinnya nih. Ya kan, ngakalinnya. Kok ngakalin dengernya. Oke, seperti apa sih ini gambarnya? Grafiknya. Oke. Kita lihat dulu trend line-nya ya. Trend line-nya ini ITMG, berarti kita masuk drawing tool, dari garis ini resistan yang pernah di sentuh ya. Nah, seperti ini kayaknya kita tutup dulu aja ya si ini nih, stokastik sama MACD ini biar enak gambarnya. Nah, gitu ya. Oke ya, ini ya. Oke. Kita kasih ini resistan ayat trader arsir ya. Jadi teman-teman bisa coba kenapa. Oke, seperti ini kita geser biar agak gede. Nah, kita lihat 3 bulan terakhir, enggak, 5 bulan terakhir dulu ya. Ini ya, ini resistan juga ya kan, yang di trendline ya. Oke, terus itu yang di resistan, yang di support ini dia. Oke, ini yang di support ya, yang di support. Nah, ada lagi nih, wah 3 kali diuji nih ya. Oke, nah sekarang posisinya ada di tengah-tengah sini ya. Oke, jadi ini nah, jadi ceritanya harga habis
penurunan tajam di Maret ya, penurunan tajam di Maret, terus ada perlawanan tanggal 20 Maret nih, ya kan. Candle bodinya cukup gede, harga naik, tertahan di ini, di resist ini. Di harga 9.000 nih, ya. Oke. Nah, perfect. Ya. Jadi ini tertahan di resisten. Kita tulis nggak? Oke, kita tulis ya, keterangan ya, resisten gitu ya. Apa R aja ya, kasih resisten gitu ya. Oke, kita tulis. Ini resisten. Tahan, terus harga turun ke support. Ya, gagal menembus resisten 9.000. Dia turun ke support di sini 2 kali nih, supportnya diuji nih, support trend line-nya. Mau dibikinin angkanya juga boleh nih, 6.800. Nah itu deh ya, ke support, mantul di support, dia lanjut lagi naik 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 naik, ketahan lagi di resisten trend line-nya ya. Lewatin 9.000 sih ya kan, tapi ketahan, nggak mampu jebol tapi dari 9.000. Ya kan? Tutupnya bodinya tetap di bawah 9.000 tapi high-nya dia buat high baru. Nah, yang kita jadiin trend line-nya. Oke. Gampang ya. Sobat e-trader ya. Ini sobat e-trader juga bisa buat sendiri ini ya kan. Kacang lah, gampang itu ya, Bro. Lalu karena gagal menembus resistan, harga jatuh lagi. Jatuh lagi ke support. Ini kan, jatuh lagi ke support. Oke. Cakep. Ini kan, jadi resistan 2 kali diuji, support nih 1, 2, 3 kali diuji, dan sekarang ya bahasa kerennya OTW. Harga lagi OTW ke ya ini, mau tes 9.000 dan juga resisten trend line-nya. Jadi ada channel jadinya nih, harganya bergerak dalam range ini. Ya kan? Di channel ini. Jadi kalau yang sekarang ini di 94 7. Nah, ini kan 74 ya. 73 lah ya, 73 ya kan. Itulah dia pergerakan harganya. Ya. Untuk support yang dibentuk di bulan Maret ini ya udah biarlah jadi support. Ya harga berapa sih nih? 56 ya, 5650 ya kan. Nah, ini jadi support 5650. Oke. Nah, untuk minggu depan gimana pergerakan harganya? Untuk minggu depan ini kita lihat ada resisten minor di sini nih. Ada resisten minor di sini yang dibentuk 28 Juli di harga 8350 ya. 8350. Nah, ini deh. Ini resisten minor. Resisten minor 8350 ya. Jadi resisten minor ada di 8350 ini, dan juga ada support minor ya, support minor di sini 7.400. Manis. Support minor. Oke, kita angkut ini tulisannya.
Gimana nih? Ini share ya, ini share dulu ya, biar enak nih ininya nih. Jadi nggak jelas, sorry, bikin bingung sobat iTrader jadinya nih. Nah, kita geser sini ya. Ini support minor ya, garis yang di bawah ini garis ini. Ini support minor, ini resisten minor ya. Oke, kebayang ya, sobat iTrader deh. Ya, jadi untuk saham ITMG ya kan, dia pergerakannya masih di, jadi gini, support minornya ada di 74 ya kan, tapi trend line-nya ini dia, garis yang ini. Nah, ini garis yang panjang ini ya, yang di bawah nih, yang kita sebut support tadi nih. Support trend line harusnya ya. Apa lah ya, ngerti ya? Ya kan? Nah, resisten trend line di sini. Jadi, saham ITMG untuk minggu depan akan bergerak menuju resisten minor di 8350. Jika berhasil ditembus, akan menuju ke 9000 ya, resistennya. Resistennya yang memang belum dia tembus dari bulan April, ya kan? Nanti jika lolos 9000 ini lanjut lagi resist trend line-nya ya, itu yang resistnya. Sementara supportnya ada support minor dan juga support trend line. Bentar, kita geser dulu. Salah. Nah, ini. Oke. Terus pertanyaannya, buat yang belum masuk gimana? Nah, buat yang belum masuk, ya udah, ya kan? Beli ya jangan di resist dong. Kalau kita beli di resist, orang-orang pada jualan nanti harganya turun, ya kan? Kalau ayah trader lebih seneng belinya di support, ya, di support sini, di support. Ya, pembelian pertama kita beli dikit dulu di support minor 7400, terus ya di support trend lainnya ini, ya kan? Nah, kalau nanti support trend line jebol, masih ada lagi di 6008. Ini pembeliannya bertahap nih. Ya, ini saham bagus ya, ITMG nih. Jadi sobat trader nggak perlu khawatir. Seandainya nyangkut pun ini saham ngasih dividennya lumayan gede gitu. Jadi salah satu saham yang apa ya? Saham yang royal ya sama investor gitu. Dia mau memberikan dividennya yang cukup besar buat pemegang sahamnya. Ya kan? Dan harganya nih ya, kalau kita lihat nih, kalau di Chatnesus kan sampai 2017 ya harganya. Ini harganya sempat di atas 30.000 dan sekarang turun jauh nih gitu ya. Jadi kita bisa semi-semi invest di sini ya. Ya kan? Artinya harga udah cukup diskon ya, udah cukup diskon. Apalagi tadi PBV-nya cuma 0,63 ya, nggak salah ya. Ya kan? Tapi kalau teman sobat trader maunya untuk trading, ya yang harus dikeluarin trading plan, ya kan? Trading plan harus dipakai di sini. Trading plan itu buat apa? Ya itu tadi, kita udah mengkalkulasi risiko yang akan kita tanggung, ya kan? Jadi di awal kita akan ambil posisi, kita udah kalkulasi. Kita udah kalkulasi bahwa jika harga bergerak tidak sesuai dengan analisa kita, ya kan? Maka kita sudah ada eh, apa ya istilahnya ya, risk management lah di situ ya. Artinya kita ambil posisi dan jika gagal sesuai dengan analisa kita pergerakan harga, karena kan pergerakan harga ini nggak bisa kita kontrol nih, ya kan? Makanya risknya yang kita minimalkan gitu ya. Itu tadi dengan trading plan. Jadi kita tentukan titik entry-nya di mana, di harga berapa kita beli, terus di harga berapa kita pasang stop loss-nya, ya kan? Terus di harga berapa nanti targetnya kita jual, ya. Dan trading plan yang benar, yang baik itu adalah yang
reward-nya itu lebih besar daripada risk-nya. Dan yang penting lagi yang dijalankan dengan disiplin. Jangan sampai nanti stop loss-nya kena, ya kan nggak mau jual, tanggung lah, mau invest. Kata trader sahamnya bagus nih untuk jangka panjang ngasih dividen. Iya, makanya tadi harus jelas-jelas dulu awal kalau untuk invest bisa cicil-cicil di setiap support-supportnya, ya kan. Support ini lah terutama trendline ini ya. Support trendline ini terus di support yang 6.800 sama support 5.650. Nah, itu bisa diambil. Tapi kalau untuk trading untuk minggu depan ya kan. Nah, itu di support 7.400 ya sama di support trend lainnya. Nah, itu masih oke lah. Tapi kalau jebol support trend lainnya cabut aja deh mending. Ya kan? Apalagi ini 8350 ada kalau bisa dapat di harga 74 ke 8350 itu ada 950. Wah, itu cukup oke rewardnya ya. Lalu pertanyaan gimana nih kalau seandainya nggak dikasih di harga di harga 74 ya sudah ya kan. Namanya kita nawar harus sabar ya. Pasang harga beli di situ di 74 di support minor ya kan. Itu trader akan pasang di support minor sama di support trend line. Kalau dikasih oke, kalau nggak dikasih ya udah kita nggak beli, kita cari saham lain ya. Tapi untuk ITMG kira-kira seperti itu ya. ITMG kira-kira seperti itu. Kalau untuk yang trading ya, untuk trading, khususnya untuk trading minggu depan ya. Untuk trading minggu depan ya kita tunggu-tunggulah di support 7.400 sama di support trend lainnya nih di 7.250. Oke, nanti jualnya di 8350, 9.000 ya tinggal. Atau bisa juga beli pas breakout. Ini udah tipis juga sih ini ke atasnya ya. Idealnya di support lah, kita ambil di support. Siapa tahu kan ini kan harga batu bara masih masih belum naik ya, nggak seperti emas gitu kan. Artinya ya terus yakin sih kalau di support minor atau di support trend lainnya masih dapet. Oke, semoga uh, analisa belajar kita ini uh, bisa membantu teman-teman, bisa membantu sobat ayah trader dalam mengambil keputusan. Uh, Jika ada hal yang kurang jelas yang ingin ditanyakan, silakan tulis di komen. Nanti kita akan ayah trader akan jawab. Uh, semoga teman-teman, semoga sobat ayah trader, semoga sobat ayah trader mendapat apa ya istilahnya ya, pengetahuan mendapat ya pengetahuan baru mengenai analisa teknikal ini dan harapannya itu trader itu harapan trader itu sobat trader semua bisa melakukan analisa mandiri. Jadi eh, keputusan beli jual dilakukan berdasarkan ya analisa ini. Jadi nggak hanya ikut-ikutan aja, ya kan? Jangan ikut-ikutan. Jadi teman-teman sobat trader lakukan analisa sendiri, buat keputusan sendiri dan itu akan seru, ya kan? Pelan-pelan aja. Namanya kita belajar pelan-pelan, lakukan pelan-pelan, berulang-ulang nanti lama-lama akan jadi terbiasa, ya. Orang bilang sulit tapi nyatanya enggak kan. Kita cukup dengan garis-garis ini aja kan. Ya tambah tadi ini ya, belum dikeluarin nih. Nah, ini dia. Ya, ini cuma tambahan aja, indikator ini tambahan aja. Ya kan? Tetap yang intinya itu ini, pergerakan harganya, support dan resistan. Oke, cukup sekian dari Ayah Trader. Nantikan video Ayah Trader selanjutnya. Eh, mohon dukung channel Ayah Trader ini. Jadi teman-teman bisa share ya, share ke teman-teman yang lain untuk mendukung channel ini. Semoga uh, channel ini bisa tumbuh ya, tumbuh dan bisa terus memberikan kontribusinya ya dalam analisa analisa saham ke depannya bersama teman-teman semua. Jadi kita belajar belajar bareng ya. Uh, itu saja dulu. Terima kasih banyak sobat e-trader semua. Uh, Tetap jaga kesehatan di masa pandemi COVID ini. Salam sukses selalu. Uh,
Nanti kita lanjut video berikutnya. Terima kasih.